Selamat datang di cerita yang akan membawa Anda ke perjalanan seorang pahlawan rakyat. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kali ini, mari kita bahas Robin Hood dari Subang, sosok yang mengorbankan segalanya demi rakyat kecil. Pada tahun 1997, di sebuah desa kecil di Subang, Jawa Barat, hidup seorang pemuda bernama Arya. Kehidupannya tidak jauh berbeda dari penduduk desa lainnya. Sederhana, penuh perjuangan, dan selalu diwarnai dengan kegelisahan karena ketidakadilan. Arya dikenal sebagai sosok yang pintar, namun juga keras kepala. Dia tak pernah gentar melawan ketidakadilan, meski harus berhadapan dengan mereka yang lebih kuat. Subang saat itu tengah dilanda krisis ekonomi. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis, sementara banyak petani dan buruh kehilangan mata pencaharian mereka. Para pemilik tanah besar memanfaatkan situasi ini untuk menindas rakyat kecil, memaksakan sewa tanah yang tidak masuk akal. Bahkan, ada laporan tentang petani yang kehilangan ladangnya karena tidak mampu membayar utang kepada para lintah darat. Arya, yang juga seorang anak petani, merasa marah. Ia melihat orang tuanya bekerja keras setiap hari hanya untuk menghasilkan sedikit makanan, sementara para pemilik tanah besar hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Hal ini membakar tekad Arya untuk melakukan sesuatu, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk semua orang yang mengalami penderitaan yang sama. Suatu malam, Arya mengadakan pertemuan rahasia dengan teman-temannya di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Mereka adalah sekelompok pemuda desa yang merasa muak dengan ketidakadilan yang mereka saksikan. Di sana, Arya mengungkapkan rencananya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau kita hanya diam, mereka akan terus menindas kita. Kita harus melawan, kata Arya dengan suara tegas. Tapi bagaimana caranya? Mereka punya uang, kekuasaan, bahkan preman untuk melindungi mereka, jawab salah satu temannya dengan nada ragu. Arya menatap mereka satu persatu. Kita tidak perlu melawan mereka secara langsung. Kita bisa mengambil kembali apa yang menjadi milik rakyat dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Kita lakukan ini diam-diam, tapi terorganisir. Rencana Arya sederhana namun berani. Mereka akan mencuri hasil panen yang telah dirampas para pemilik tanah besar dan mendistribusikannya kepada petani yang telah kehilangan semuanya. Arya tahu risikonya besar, tetapi ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu rakyat desa. Dalam seminggu, kelompok kecil ini mulai melancarkan aksinya. Mereka bergerak di malam hari, memanfaatkan hutan sebagai jalur persembunyian. Target pertama mereka adalah sebuah gudang penyimpanan padi milik seorang pemilik tanah kaya yang dikenal licik. Gudang itu penuh dengan padi yang diambil dari petani yang terlilit utang. Arya dan teman-temannya menyusun strategi dengan sangat hati-hati. Mereka mempelajari jadwal penjaga gudang, jalur patroli, dan titik-titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. Malam itu, mereka bergerak dengan penuh kehati-hatian, membawa karung-karung kosong untuk diisi dengan padi. Ketegangan terasa di udara ketika mereka mendekati gudang. Suara anjing penjaga menggonggong dari kejauhan, membuat mereka semakin berhati-hati. Namun, Arya tetap tenang. Ia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk terus maju. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang tanpa terdeteksi, dan dengan cepat mulai mengisi karung-karung mereka. Namun, saat mereka hampir selesai, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Salah satu penjaga telah kembali lebih awal dari biasanya. Ketegangan pun memuncak. Arya memberi isyarat kepada teman-temannya untuk tetap tenang dan bersembunyi di balik tumpukan karung padi. Ia tahu, jika mereka ketahuan, semuanya akan berakhir. Penjaga itu masuk ke dalam gudang sambil membawa lentera, memeriksa sekitar. Detik-detik berlalu seperti berjam-jam, tetapi Arya dan teman-temannya tetap diam, menahan napas. Ketika penjaga akhirnya keluar, mereka segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Malam itu, Arya dan kelompoknya berhasil membawa pulang karung-karung padi dan mendistribusikannya kepada para petani yang paling membutuhkan. Kabar tentang aksi mereka segera menyebar di seluruh desa. Orang-orang mulai menyebut Arya sebagai Robin Hood dari Subang. Namun, Arya tahu bahwa ini baru permulaan. Aksi mereka telah menarik perhatian, dan para pemilik tanah besar pasti tidak akan tinggal diam. Ia sadar bahwa perjuangan mereka akan semakin berat ke depannya, tetapi ia tidak gentar. Arya telah memutuskan bahwa ia akan melawan ketidakadilan,
apapun risikonya. Di balik keberanian Arya, ada satu hal yang membuatnya terus maju, keyakinannya bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup layak, tanpa harus ditindas oleh mereka yang lebih kuat. Malam itu, di bawah langit berbintang Subang, Arya berdiri di tengah hutan, memandang ke arah desa. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang padi atau tanah. Ini adalah tentang martabat dan keadilan bagi rakyat kecil. Sejak malam itu, nama Robin Hood dari Subang mulai menggema di seluruh desa. Arya dan kelompoknya terus melancarkan aksinya, mencuri kembali hasil panen dan barang-barang yang telah dirampas oleh para pemilik tanah. Namun, seiring meningkatnya aktivitas mereka, bahaya yang mengintai juga semakin besar. Pemilik tanah besar, yang disebut Pak Wirya, menjadi sangat marah setelah mengetahui gudang padinya telah dijarah. Pak Wirya adalah pria kaya yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di desa tetapi juga di kota Subang. Ia menguasai banyak tanah, memiliki koneksi dengan pejabat, dan membayar preman-preman untuk menjaga kekuasaannya. Bagi Pak Wirya, Arya adalah ancaman yang harus segera diberantas. Di sisi lain, para petani mulai merasakan harapan baru. Hasil panen yang dikembalikan kepada mereka menjadi penyambung hidup di tengah krisis yang melanda. Meski begitu, Arya memperingatkan mereka untuk tetap waspada. Jangan pernah bicara tentang apa yang kita lakukan kepada siapapun. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman kita semua, tegasnya dalam sebuah pertemuan rahasia. Namun, keamanan mereka mulai terancam. Suatu malam, Arya mendengar kabar bahwa Pak Wirya telah mengirim sekelompok preman untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Arya tahu waktunya tidak banyak. Ia segera mengumpulkan kelompoknya untuk membahas langkah berikutnya. Kita harus lebih hati-hati, ujar Arya. Mereka sudah mulai bergerak. Tapi ini bukan berarti kita berhenti. Kita hanya perlu lebih pintar. Arya dan kelompoknya mulai menggunakan taktik baru. Mereka menyamar sebagai buruh harian untuk mengawasi aktivitas di sekitar gudang dan ladang milik Pak Wirya. Mereka mencatat setiap pergerakan penjaga, mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Strategi ini berhasil. Mereka kembali melakukan beberapa aksi tanpa terdeteksi. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, saat Arya dan dua temannya sedang mengambil hasil panen dari ladang, mereka disergap oleh sekelompok preman. Arya dan teman-temannya langsung melarikan diri ke arah hutan, tetapi para preman itu terus mengejar mereka. Hati-hati! Jangan biarkan mereka menangkap kita, teriak Arya sambil berlari di antara pepohonan. Suara langkah kaki dan teriakan preman menggema di belakang mereka. Dalam situasi ini, Arya harus berpikir cepat. Arya memberi isyarat kepada temannya untuk berpisah. Kalian ke arah sungai. Aku akan memancing mereka ke arah lain. Temannya ragu, tetapi Arya meyakinkan mereka bahwa ini adalah satu-satunya cara. Arya berlari ke arah berlawanan, memastikan para preman mengikuti jejaknya. Ia melompat melewati semak belukar dan akar-akar pohon, berusaha memperdaya pengejarnya. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Arya akhirnya terpojok di sebuah tebing yang menghadap sungai. Tidak ada jalan keluar lagi. Anak muda! Seru salah satu preman dengan nada mengejek. Mereka perlahan mendekat, membawa tongkat dan senjata tajam. Arya menatap mereka tanpa rasa takut. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap tajam. Ia melihat ke bawah. Sungai mengalir deras, tapi itu satu-satunya harapan. Tanpa berpikir panjang, Arya melompat ke dalam sungai. Para preman hanya bisa berdiri di tepi tebing, bingung melihat keberanian Arya. Arya terseret arus sungai, tetapi berhasil berenang ke tepi setelah beberapa waktu. Ia terluka, namun selamat. Malam itu, ia kembali ke tempat persembunyian kelompoknya. Teman-temannya lega melihat Arya masih hidup, tetapi mereka tahu ancaman semakin nyata. Aku baik-baik saja, kata Arya sambil tersenyum meski wajahnya penuh luka. Ini hanya awal. Mereka semakin panik, dan itu berarti kita berhasil membuat mereka takut. Namun, Arya sadar bahwa ia tidak bisa terus bertarung sendirian. Ia mulai mencari dukungan dari petani-petani lainnya, meyakinkan mereka untuk bersatu melawan ketidakadilan. Dengan bantuan beberapa tokoh masyarakat, Arya berhasil membangun jaringan rahasia yang lebih luas. Jaringan ini tidak hanya membantu menyembunyikan barang-barang curian,
tetapi juga menyediakan informasi penting tentang pergerakan musuh. Di sisi lain, Pak Wirya tidak tinggal diam. Ia mengirim mata-mata untuk menyusup ke dalam jaringan Arya, berharap bisa menghancurkan mereka dari dalam. Arya menyadari hal ini dan semakin meningkatkan kewaspadaan. Ia tahu bahwa satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Malam itu, Arya duduk di tepi hutan, memandang ke arah desa yang gelap. Ia memikirkan langkah berikutnya. Meski perjuangan ini berat, ia merasa tidak sendirian. Rakyat mulai percaya padanya, dan itu memberi Arya kekuatan untuk terus maju. Namun, Arya tahu bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Ia harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat, karena perjuangan ini baru saja dimulai. Semakin hari, tekanan terhadap Arya dan kelompoknya semakin besar. Pak Wirya, yang marah besar karena kekuasaannya mulai terancam, memutuskan untuk mengambil langkah lebih ekstrim. Ia tidak hanya mengerahkan preman, tetapi juga melibatkan aparat keamanan yang korup untuk menangkap Robin Hood dari Subang. Desa itu berubah menjadi medan ketegangan, di mana siapapun yang dianggap dekat dengan Arya mendapat ancaman serius. Arya sadar, waktunya tidak banyak. Jaringan yang ia bangun mulai goyah, karena beberapa petani takut dengan intimidasi dari pihak berwenang. Namun, Arya tidak menyerah. Ia menyusun rencana terakhir, rencana yang berisiko tinggi, tetapi bisa membawa perubahan besar. Rencana itu adalah menyerang gudang terbesar milik Pak Wirya, yang tidak hanya menyimpan hasil panen tetapi juga uang dan dokumen penting. Jika dokumen itu berhasil didapatkan, Arya yakin ia bisa membongkar praktik korupsi yang melibatkan Pak Wirya dan pejabat desa. Namun, untuk melakukannya, Arya harus menghadapi risiko paling besar dalam hidupnya. Malam itu, Arya dan kelompoknya bersiap. Dengan membawa perlengkapan seadanya, mereka menuju gudang yang terletak di pinggir desa. Jalanan sepi, tetapi mereka tahu bahwa penjagaan di gudang itu pasti ketat. Sesampainya di sana, Arya membagi tugas. Beberapa orang akan mengalihkan perhatian penjaga, sementara Arya dan dua temannya masuk ke dalam untuk mengambil dokumen. Ketegangan memuncak ketika mereka mulai bergerak. Penjaga-penjaga gudang berkeliaran dengan senjata di tangan, membuat setiap langkah terasa seperti sebuah taruhan besar. Namun, Arya tetap tenang. Ia memimpin kelompoknya dengan penuh keyakinan, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ketika penjaga berhasil dialihkan, Arya dan dua temannya menyelinap masuk ke dalam gudang. Mereka menemukan tumpukan dokumen yang tersimpan di dalam sebuah brankas tua. Arya segera bekerja membuka brankas itu, menggunakan teknik yang ia pelajari dari salah satu anggota kelompoknya yang pernah bekerja sebagai tukang kunci. "Ayo cepat, Arya. Waktu kita tidak banyak," bisik salah satu temannya dengan nada cemas. Arya berkeringat, tetapi ia tetap fokus. Akhirnya, brankas itu terbuka. Mereka menemukan dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatan Pak Wirya dalam berbagai praktik ilegal, termasuk penyalahgunaan dana bantuan desa. Namun, saat mereka hendak keluar, suara alarm tiba-tiba berbunyi. Salah satu penjaga telah menemukannya. "Cepat, bawa dokumen ini ke tempat aman." Arya memberikan dokumen itu kepada salah satu temannya, lalu berkata, "Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Pergilah sekarang juga." "Arya, tidak, kau bisa mati," jawab temannya dengan wajah panik. "Ini bukan soal aku. Ini soal kita semua. Pergilah." Arya menegaskan, lalu berlari keluar dari gudang, membuat keributan untuk menarik perhatian penjaga. Para penjaga segera mengejarnya. Arya berlari ke arah hutan, memanfaatkan pengetahuannya tentang medan untuk memperlambat pengejaran. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Arya terpojok di sebuah tempat terbuka, dikelilingi oleh penjaga yang siap menangkapnya. "Semuanya sudah berakhir, Nak," seru salah satu penjaga. Namun, Arya hanya tersenyum. Ia tahu bahwa dokumen itu sudah berada di tangan yang tepat. "Berakhir? Ini baru permulaan," jawab Arya dengan suara tenang. Para penjaga menangkap Arya dan membawanya ke Pak Wirya. Di hadapan pemilik tanah itu, Arya tetap berdiri tegak. Pak Wirya mencoba mengintimidasi Arya, tetapi tidak berhasil. Arya tetap diam, tidak memberikan informasi apapun tentang kelompoknya. Sementara itu,
Teman Arya berhasil membawa dokumen-dokumen itu ke seorang tokoh masyarakat yang berani. Dengan bantuan beberapa orang yang peduli pada keadilan, dokumen itu diserahkan kepada pihak yang lebih tinggi di tingkat kabupaten. Berita tentang kejahatan Pak Wirya mulai tersebar luas, dan tekanan publik memaksa pemerintah untuk bertindak. Arya, yang masih ditahan oleh Pak Wirya, tidak mengetahui bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Namun, ia tidak peduli dengan nasibnya. Baginya, yang terpenting adalah rakyat kecil mendapatkan keadilan yang selama ini mereka dambakan. Akhirnya, aparat keamanan yang lebih bersih turun tangan. Pak Wirya ditangkap, dan seluruh asetnya disita untuk menutupi kerugian yang ia sebabkan pada masyarakat. Arya, meski mengalami luka fisik dan harus menghadapi proses hukum, dipandang sebagai pahlawan oleh banyak orang. Aksi-aksinya menginspirasi rakyat untuk terus memperjuangkan keadilan. Ketika akhirnya Arya dibebaskan karena tekanan publik yang besar, ia kembali ke desanya sebagai simbol perjuangan. Ia tidak lagi melakukan aksi diam-diam, tetapi memilih untuk mendidik rakyat agar lebih berani melawan ketidakadilan. Di akhir cerita ini, Arya berdiri di tengah ladang, melihat rakyat desa yang kembali hidup dengan martabat. Meski tubuhnya penuh luka, semangatnya tidak pernah pudar. Ia telah membuktikan bahwa seorang pemuda biasa bisa mengubah dunia, asalkan memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan.